ada kajian tausiah yang gak kalah keren dan juga gak kalah menarik banget nih dari Ustadz siapa ya kira-kira. Nah, untuk tausiah ketiga yang akan dilaksanakan saat ini kita akan kedatangan dari Ustadz Aji Suprapto Eshum MA dengan tema tingginya kedudukan orang beriman. Untuk Ustadzku, waktu dan tempat kami persilahkan. Tepuk tangannya. Cek, Masya Allah. Masih semangat Bapak Ibu semuanya? Adik-adik sekalian masih semangat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma nusalli wa nusallim ala rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jamaah sekalian dirahmati Allah, alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya. Nikmat sehat wal afiat, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita senantiasa mendapatkan kemudahan dalam menjalankan rutinitas harian kita dan menjalankan ibadah-ibadah yang telah Allah tetapkan kepada kita semuanya. Salawat beriring salam atas baginda Rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, tabi'in dan siapa saja senantiasa siqah menapaki sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Ibu-ibu, sehat ibu? Gimana dapurnya masih nyala apa udah mati bu kompornya? Anak-anak di rumah udah makan belum bu? Jangan-jangan tinggal ke TV One acara HUT ini yang di rumah belum sarapan ini. Atau yang di sini juga belum sarapan. Adik-adik udah sarapan semuanya? Belum? Masya Allah ya. Sepertinya sudah dari subuh kalian duduk di sini ya. Luar biasa. Insya Allah sudah ada tadi nasi tumpeng, juga sudah ada snack ya, box dan sebagainya. Silakan dinikmati. Jamaah sekalian rahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat orang yang beriman melebihi daripada makhluk lainnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bahkan Rasulnya, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menegaskan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Sungguh menakjubkan, ajib, spektakuler, amazing, wow, segala perkara yang ada pada diri orang-orang yang beriman dan tidak akan pernah kita temukan kecuali hanya pada diri dan sosok orang-orang yang beriman. Rasulullah lanjutkan, in asabat husarra syakara fakana khairan lah. Orang beriman itu jika datang kepadanya kesuksesan, impiannya tercapai, harapannya tergapai, maka ia senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan menetapkan dalam dirinya bahwasanya itu adalah yang terbaik baginya.
wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lah. Orang beriman itu jika datang kepadanya keluh kesah, impiannya tak tercapai, harapannya tak tergapai, maka ia senantiasa menetapkan dalam dirinya sabara fakana khairan lah, untuk senantiasa bersabar dan menetapkan bahwasanya itu adalah yang terbaik baginya. Jamaah, dua kata kunci dari hadis tersebut. Apa itu? Syukur dan sabar. Kita sangat paham betul bahwasanya mukmin, muslim yang senantiasa bersyukur akan mendapatkan nikmat yang terus bertambah dari Allah Subhanahu wa taala. Coba saya tanya jamaah sekalian, ada yang hafal tidak? Ya, ayatnya. Tadi bersyukur akan ditambah. Siapa yang hafal kira-kira? Surat Ibrahim tuh. Oh, masuk. Ya, maju sini. Silakan maju. Segera maju. Ya. Wah, sepertinya ini anak sekolahan ya. Boleh sini maju, Mas. Segera. Jadi kita ketika bersyukur setiap nikmat yang Allah berikan, maka akan Allah tambahkan. Itu ada pada surat Ibrahim ayat ke-7. Ini Ananda, siapa namanya? Muhammad Rafi. Dari sekolah mana Rafi? Dari SMA Panglima Besar Sudirman, Bekasi. Masya Allah. Dari SMA Islam PB Sudirman 1 Bekasi. Masya Allah. Iya, surat Ibrahim ayat ke-7. Hafal tidak? Tahu? Silakan. Ayatnya yang berbunyi lain syakartum lazidannakum walain kafartum inna azabi lasyadid. Artinya, sungguh jika kalian bersyukur aku akan tambah, dan jika kalian kufur ingatlah bahwa azabku itu pedih. Ibrahim ayat 7. Masya Allah. Ya, terima kasih Mas Rafi. Masya Allah. Ya, pada ayat ke-7 dari surat Ibrahim menunjukkan bahwasanya siapa saja seorang mukmin muslim yang datang kepadanya rizki, kenikmatan, kesehatan dan kesempatan, lalu dia berucap syukur, maka senantiasa akan Allah tambahkan nikmatnya. Maka jika di antara kita ingin bertambah nikmat rezekinya, maka senantiasalah bersyukur. Jamaah. Iya. Bersyukur dalam artian adalah yang pertama, number one, itu apa? Senantiasa berucap alhamdulillah. Jadi ketika datang rezeki, tahu-tahu lagi diem gitu ya, ada notifikasi apa? Datang transferan tuh, masuk. Jawabnya apa ibu-ibu? Alhamdulillah. Masya Allah, kadang sampai sujud syukur tuh ya, benar-benar dapat bantuan, dapat hadiah, maka ucapkanlah syukur, alhamdulillah. Yang kedua, setelah berucap syukur, alhamdulillah, dia lakukan apa? Senantiasa menikmati, memanfaatkan yang Allah berikan kepadanya hanya untuk di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya mobil, punya motor, bukan cuma diajak buat healing ke puncak, ke pantai. Coba ya, bawa motor, bawa mobilnya ke pengajian, sholat Jumatan, datang kajian ke pengajian, menuntut ilmu, wah luar biasa, pasti luar biasa. Itulah maksud daripada memanfaatkan harta. Hartanya yang ia miliki dipakai untuk pengajian, sarana dakwah, dan sebagainya. Maka perlulah kita manfaatkan. Yang kedua, selain daripada berucap syukur dan juga memanfaatkan hanya di jalan Allah, yang ketiga adalah senantiasa berbagi kepada orang lain agar menikmati dan tersenyum manis sama seperti dirinya. Contoh saja hari ini teman-teman semuanya, ibu-ibu dan adik-adik sekalian. Hari ini dalam rangka ulang tahun daripada TV kita ini, TV One yang nomor 1 luar biasa, itu apa? Berbagi kepada anak yatim dan duafa. Luar biasa. Maka apa? Senantiasa berbagi. Maka daripada sedekah itu adalah apa? Bukan hanya menyenangkan orang lain, tapi dirinya pun akan senang terhadap sedekah itu.
Dan kata kunci yang kedua adalah apa? Sabar. Tolong dibantu apa? Sabar. Yang pertama syukur, yang kedua adalah sabar. Maka perlu kita paham bahwasanya di dalam Islam yang namanya sabar itu ada 3 tingkatan. Ada berapa nak? 3 tingkatan. Pertama adalah sabar di dalam ketaatan kepada Allah. Yang kedua adalah sabar di dalam menjauhi kemaksiatan. Yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Jamaah sekalian dirahmati Allah, dalam menjalankan yang namanya ibadah dan ketaatan itu butuh yang namanya kesabaran. Seseorang yang ingin sholat 5 waktu di masjid, maka ia senantiasa mensabarkan dirinya untuk menunggu waktu sholat. Contoh saja nanti bulan depan kita akan masuk di bulan suci Ramadan. Siapa yang rindu dengan Ramadan? Siapa yang rindu dengan Ramadan? Yang rindu dengan tarawih? Ada? Ya. Maka apa? Seseorang yang ingin puasanya benar-benar sempurna, maka ia senantiasa bersabar untuk menahan tidak batal sejak subuh fajar sampai datangnya waktu maghrib. Jamaah sekalian rahmati Allah, yang kedua adalah sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Maka bagi seorang muslim dan mukmin, ia senantiasa memiliki yang namanya alarm yang akan senantiasa mewanti-wanti dirinya. Langkah kakinya keluar dari rumah, jika menuju kepada kemaksiatan, maka akan berbunyi jangan kau ke sana. Jika dia melangkah kepada kebaikan, maka akan berkatakan apa? Teruslah melangkah kepada kebaikan tersebut. Maka seorang mukmin dan muslim akan senantiasa memiliki insting, memiliki warning yang jelas sekali bagi dirinya. Dan yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi musibah dan cobaan. As-sabru inda sodamatil ula. Sangat penting sekali dalam subuh, ya, dalam menghadapi musibah, senantiasa untuk sabar. Teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mendapatkan musibah, ujian, cobaan dan sebagainya, maka bersabarlah teman-temanku. Perlu kita yakini bahwasanya di balik ujian dan cobaan ada 2 kemungkinan. Apa itu? Yang pertama, di balik ujian dan cobaan, yang pertama adalah kita pasti bisa melewatinya dan pasti bisa. Karena apa? Karena kita mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang kedua adalah di balik cobaan dan ujian, semua apapun itu, Allah bersama kita. Allah akan membantu kita. Karena hakikatnya adalah di balik ujian dan cobaan ada masa depan yang lebih cerah. Masa depan yang lebih indah yang menanti kita. Karena akan mengangkat derajat kita kepada yang lebih tinggi lagi. Teman-temannya, dan apa batasannya? Ayo, ada yang bisa? Apakah sabar? Ayo, sini maju sini. Ya, coba maju. Ya. Pertanyaannya sini Dek, cepat. Apakah sabar ada batasnya dan apa batasannya? Siapa namanya? Arjuna Raska Ahmad. Dari sekolah mana, Dek? Dari SDIT An-Najih. Di mana tuh SDIT-nya? Di Jalan Sentosa, RT 1, RW 3, Desa Tridaya Sakti, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Masya Allah, lengkap banget ya. Jawabannya nih, ya, pertanyaannya adalah apakah sabar ada batasnya dan apa batasannya? Sabar itu tidak ada batasnya. Masya Allah, sabar itu tidak ada batasnya. Ya, terima kasih ya. Ya, betul. Sabar itu tidak ada batasnya. Batasnya sabar apa? Adalah tidak sabar. Perlu kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran di ujung surat itu tersebut, ayat ke-200. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha
la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan sabar-sabarkanlah dirimu, serta kencangkanlah ikatmu untuk bersabar. Kemudian bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian mendapatkan keberuntungan. Jamaah sekalian mati Allah, jadi oleh karena itu mulai hari ini jika kita ingin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perlulah kita senantiasa bersyukur dan bersabar. Itulah nasihat yang bisa kami sampaikan. Semoga yang dikit ini menjadi manfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong buat Ustadku. Nah teman-teman, 3 tausiah tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam sesi tausiah yang dilaksanakan dalam rangka HUT TV One ke-17. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh para ustadz yang ada di Jakarta Islamic Center ini bisa menjadi manfaat tidak hanya untuk diri kita tetapi juga kepada teman-teman dan juga bagi orang-orang di lingkungan sekitar kita. Dan dalam rangka 17 tahun TV One ini tidak hanya acara tausiah saja nih dan juga tidak hanya acara potong tumpeng, tetapi juga nanti pada siang hingga sore hari nanti ada berbagai rangkaian acara seperti lomba pildacil,